Inilah tanda-tanda tanaman anggur sudah mulai siap untuk masuk masa generatif atau pupuk pembuahan. Contohnya seperti ini, ketika kita melakukan potes pucuk, maka tumbuh tunas air membawa bunga PHP seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan serta berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa kapan waktunya tanaman anggur masuk pada pupuk pembuahan setelah tanaman tersebut istirahat. Setiap cabang yang tumbuh dari mata bat maka kita lakukan potes pucuk dan lalu tanaman tersebut tumbuh tunas air. Dan tunas air tersebut sudah membawa ciri-ciri seperti ini. Ini ciri-ciri bahwa tanaman sudah memasuki usia waktunya untuk melakukan pembuahan. Tetapi karena tanaman ini belum masuk proses pembuahan, pupuk pembuahan, maka akan saya lakukan pupuk pembuahan terlebih dahulu dan nanti saya lakukan pemilihan mata bat yang bagus untuk saya pecahkan agar nanti buahnya lebih maksimal. Nah, ini contohnya tanaman tersebut yang pernah saya bagikan pada teman-teman semua. Waktu saya lakukan tanaman tersebut istirahat sejenak, yaitu sekitar 1 bulan dengan pemupukan menggunakan NPK Mutiara 1616 dan KCL, dan saya tambahin yaitu urea untuk mendongkrak pertumbuhan subur pada tanaman tersebut. Nah, bagaimana cara saya mengontrol cabang-cabang tersebut? Cabang-cabang tersebut akan saya buangin tunas airnya seperti ini. Nah, ini juga sudah membawa tanda-tanda bunga PHP pada tanaman anggur. Jika tanaman anggur jenis Jupiter sangat jelas sekali, yaitu pada tunas air akan tumbuh PHP pada calon sulur, yaitu seperti bunga kecil-kecil, dan itu lebih baik nanti kita buang karena tujuan kita yaitu pembuahan maksimal. Dan itu anggap saja sebagai tanda bahwa tanaman tersebut sudah memasuki waktunya untuk pembuahan. Karena tanaman ini belum masuk pupuk pembuahan, maka akan saya lakukan pupuk pembuahan. Dan saya kontrol untuk pembuangan tunas-tunas air yang ada pada cabang-cabang yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan pembuahan. Dan juga agar bertujuan cabang-cabang yang masih kecil bisa tumbuh mengejar pada cabang yang sudah panjang seperti ini. Jika tidak kita hentikan, maka pertumbuhan akan tidak seimbang.
Contohnya seperti ini sudah mencapai hampir 1 meter, maka saya potong dan saya buangin tunas airnya. Pengontrolan seperti ini sangat penting sekali, harus dilakukan pada tanaman anggur kita agar proses pembuahan lebih maksimal dan nutrisi tidak terbuang sia-sia. Contohnya seperti ini saya lakukan pembuangan tunas air yang berada pada cabang yang nantinya akan kita lakukan pembuahan. Untuk anggur ini sudah bercabang banyak sekali, dari mulai cabang sekunder ke tersier, dan tersier bercabang-cabang seperti ini. Dan ini saya lakukan pembuahan pada cabang-cabang yang terdapat pada cabang tersier. Nah, jadi pertumbuhan bunganya nanti lebih banyak, buahnya lebih banyak lagi. Karena ini tanaman sudah memasuki usia 1 tahun, dan jika pembuahan secara pruning total, tanaman tersebut tidak menghasilkan buah yang maksimal. Lebih bagusnya kita gunakan sistem seperti ini, hasilnya lebih maksimal dan buahnya bagus. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, saya sarankan agar bersabar dalam menanam tanaman anggur tersebut, karena sebenarnya tanaman anggur ini simple, mudah, dan tidak membuat kita pusing. Alangkah baiknya kita gunakan pupuk yang sederhana, sesuaikan dengan kondisi kantong kita masing-masing, dan pemupukan dilakukan dengan cara teratur, tidak asal, sehingga tanaman tersebut bukannya bagus, tetapi kalau kebanyakan pupuk juga hasilnya jelek. Nah, ini kalau dilihat dari bawah, percabangan sudah tidak seperti percabangan biasa. Kalau pembuahan biasa, biasanya kita lakukan pangkas dan berharap bunga buah berada pada tersier. Tetapi karena ini tersiernya sudah besar, maka saya pecahkan tunas batnya untuk memperbanyak cabang, dan saya kontrol pertumbuhannya, dan nanti akan saya buahkan pada cabang-cabang yang terdapat pada cabang tersier. Untuk melakukan pengontrolan, saya lakukan seperti ini terus. Tiap 2 hari sekali saya mencoba mendekati tanaman saya buangin semua tunas-tunas air. Nah, hasilnya seperti ini. Ada yang sudah mengeluarkan tanda-tanda bahwa tanaman tersebut sudah siap untuk dibuahkan. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, jangan terlalu terburu-buru. Kita tunggu tanaman tersebut benar-benar memberi kode bahwa dia sudah siap untuk dibuahkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang saya pangkas tadi, bahwa tanaman tersebut sudah memberi kode seperti ini. Berarti tanaman tersebut sudah siap memasuki masa-masa pembuahan. Karena ini belum saya pupuk dengan pupuk pembuahan, maka akan saya lanjutkan dengan pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan yang saya gunakan adalah pupuk-pupuk sederhana yang lebih murah dan mudah didapat di toko pertanian. Contohnya seperti ini, yaitu pupuk NPK 1616, dan ini ada sedikit yaitu urea, dan ini KCL. Dan untuk memasuki pupuk pembuahan, maka tidak saya gunakan pupuk urea. Pupuk urea saya ganti dengan TSP. Nah, berarti saya gunakan 3 pupuk, yaitu NPK 1616 untuk keseimbangan dari 2 pupuk, yaitu TSP dan KCL. Nah, berarti pupuk ureanya tidak kita gunakan, dan kita gunakan dengan pupuk 3 jenis ini, yaitu NPK, KCL, dan TSP. Nah,
Bagaimana cara mengaplikasikannya? Yaitu saya gunakan seimbang. Dengan takaran air 10 liter saya larutkan masing-masing pupuk tersebut 2 sendok makan. Dan saya siramkan pada tanaman satu tanaman. Kenapa saya sarankan pupuk-pupuk tersebut? Karena pupuk ini itu lebih murah dari pupuk yang lainnya. Dan nanti bisa kita campur dengan pupuk-pupuk yang kita buat secara fermentasi, sehingga pengeluaran kita jika kita ingin melakukan penanaman skala kebun, pengeluaran tidak terlalu besar. Ini tanaman tidak saya kasih naungan, daun juga sehat dan tidak terserang penyakit karena kondisi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman sudah tercukupi, sehingga tanaman tumbuh sehat, segar dan bagus. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.